Gue doain buat semua. Buat yang jujur, buat yang bohong, buat yang diem, buat yang ngomong. Seberapapun dia yakin dia benar, seberapapun dia yakin dia salah. Kalau Allah hidup, percaya surga versus neraka. Ya Allah tahu juga, yang Maha Esa, yang ngitung pahala. Bye. Ada apa sih, Ca? Emang mati lampu ya? Terus aku nggak nyalain lilin kenapa? Oh iya, ada lampu deh. Iya ada lampu. Iya, gue pikir mati lampu. Iya. Aku pikir lagi itu, aku harus keliling atau gimana? Aku kan bingung. Jadi maksudnya tuh Harus ada yang jaga lilin kan harus ada yang keliling. Iya tadi kan gelap, konsepnya mati lampu. Aku pikir tuh itu sebuah konsep di Rumpi gitu loh. Oh iya, ini kan kita mengikutin konsep itu YouTube channel kamu yang terbaru tuh yang judulnya adalah Fakta tambah P. Oh, fakta. Fakta up. Nah, ya, fakta. Ya, jadi kayak gini maksudnya kayak kalau ditanya kenapa sih maksudnya fakta tuh apa gitu. Kayak ya ini fakta up. Gitu. Coba deh, nonton dulu deh ya. Andriani Marsyanda atau Marsyanda, wanita berusia 30 tahun ini namanya melejit saat berperan sebagai Lala dalam sinetron Bidadari tahun 2000. Tahun 2009, ibu satu anak ini pernah mengunggah video yang berisikan nyanyian dan luapan kemarahannya terhadap teman sekolahnya. Lagu ini kayak paling cocok buat teman-teman SD gue yang musuhin gue waktu gue SD. Gue gak punya teman, gue struggle kayak orang sekolah gue sendiri. Yang jahat-jahat, Adinda Mutiara Sabila Purnomo Sidi, makan nih! Di tahun yang sama, ia didiagnosa mengalami bipolar dan di tahun 2014 secara terbuka ia mengakondisinya kepada publik. Mantan kekasih Baimong ini pernah menikah dengan Ben Kasyafani di tahun 2011 dan bercerai di tahun 2014. 26 November 2019, nama Marsyanda disebut dalam jumpa pers yang dilakukan Karen Boru, mantan finalis Indonesian Idol yang menduga suaminya memiliki hubungan spesial dengan Marsyanda. Karen mendapatkan informasi bahwa sang anak dan suami tinggal di apartemen milik Marsyanda. 4 Desember, wanita yang dikabarkan pernah dekat dengan Egy John ini mengunggah video curhatannya yang berjudul Fakta di channel YouTube pribadinya. Gue doain buat semua. Buat yang jujur, buat yang bohong, buat yang diem, buat yang ngomong. Seberapapun dia yakin dia benar, seberapapun dia yakin dia salah. Kalau Allah hidup, percaya surga versus neraka. Ya Allah tahu juga, yang Maha Esa, yang ngitung pahala. Seperti apa tanggapan Marsyanda mengenai isu yang tengah menjerat namanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kadang-kadang saya suka abstrak kali ya Karos. Iya lah, kita mah gelap-gelapan gitu. Gorden, AC dimatiin. Kayak film horor. Maunya apa sih? Tapi emang banyak yang bilang sih vlog kontennya itu horor-horor gitu. Tapi ya aku nontonnya itu kerasa banget tuh ya, kerasa emosi tuh gimana gitu. Walaupun dia bilang, gue nggak marah. Astaga, Kayak itu tuh kayak apa ya? Video fakta di Mars itu tuh sebenarnya adalah jawaban buat siapapun yang ngerasa nih pas dia nonton dia butuh jawaban dari Marsha, misalnya dari Caca gitu ya. Atau enggak dia gini, misalnya dia ada kan orang galau nih, terus searching di YouTube, sumpah gue butuh banget jawaban atas masalah gue. Terus saking galaunya dia tulis aja jawaban gitu kan Google kan serba punya jawaban tuh. Aku kira Terus aku nemu nih. Aku kira buat orang yang gini. Marsyanda, klarifikasi dong. Gitu. Aku nyebutnya gini aja deh. Pokoknya tiap kali nih Allah ngasih cobaan yang gak enak buat aku, gimana caranya aku menghadapi itu dengan nantang diri aku, bisa nggak ya gue bikin sesuatu yang kreatif dari tantangan apapun itu deh, dari dulu sampai sekarang ya, mau yang
perceraian kek, mau yang ii kek, mau yang uu kek, mau yang hahaha kek gitu. Itu terserah tuh mau diartikan apa aja. Itu tantangan gimana? Gue bisa nggak ya jadi ini kayak momen biar gue jadi kreatif. Terus ya udah taruh aja di Mars, mumpung kan project aku sekarang ya YouTube channel Mars gitu. Tapi keren sih, itu keren sih. Aku nggak ngerasa itu acting, itu kayaknya beneran banget. Soalnya lancar banget tuh, kayak one take oke ya. Tapi kalau kan kamu tadi bilang ya, kamu gimana caranya kalau ketika menghadapi tantangan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang kreatif gitu. Tapi kamu kan manusia biasa ya kan, manusia yang punya tantangan emosional juga. Pada saat menghadapi si itu ya. Awal nih, respon awal tuh gimana respon awal? Jujur. Mas Anda ya. Tempaan gue banyak ya dari dulu. Iya, tempaan banyak dari dulu. Tapi kan ada lah tempaan yang tuh yang tiba-tiba out of nowhere yang jeng jeng. Nah sekarang gini, gimana kita bedain mana yang penting, mana yang nggak penting. Jadi yang nggak penting tuh yang kayak apa? Mana yang sesuatu yang 3 hal yang menurut kamu itu nggak penting, ngeselin tapi nggak penting. Nah. Enggak, kalau nggak penting nggak ngeselin. Oh, apa? Makanya di Faktab itu aku sampai bilang buat lo yang apa tadi itu pertama? Ngomong, buat lo yang ngomong. jujur, buat lo yang bohong, buat lo yang diem, buat lo yang ngomong. Gue doain semuanya. Dan itu tulus aku doain. Jadi aku nggak kayak menyalahkan siapapun yang menurut media atau menurut netizen ini harusnya disalahkan nih siapapun itu Siapa yang ya. benar, siapa yang salah gitu kan. Jadi aku bilang ya semuanya itu kan yang kalau kita percaya surga versus neraka, yang hitung pahala ya yang Maha Esa. Di Faktab itu kan aku ngomong itu video itu. Jadi garis besarnya kalau tadi ditanya gimana perasaannya, Kan kesel. gimana cara? Kesel tuh berarti penting. Gak kesel, sumpah gue gak kesel. Gak kesel. Muka nggak kesel kayak begitu, gimana keselnya? Ya itu kan biar videonya kerasa. Masa gue baca gitu, buat yang ngomong, buat yang malah kan nggak mungkin juga. Tapi itu kerasa banget sih, itu kerasa jujur aku nggak. Kalau gitu, kalau flat gitu. Enggak yang di video kamu tuh. Oh iya. Itu apa ya? Anggap aja lagi acting gitu. Enggak, itu bukan acting, itu beneran. Karena aku Harus melihat dong, kan ekspresi karya seni. Tuh. Kayak sampai dia bilang, doainnya tuh bukan gua doain, bukan gua doain. iya. Gitu. Jadi jawabannya Caca tuh, maaf ya Kakak Ros ya. Jawaban gue tuh kayak nggak asik banget gitu. Kayak lo ngikutin gue aja deh, jawab aja deh Cak gitu kan, gue tau. Kakak Ros mau itu. Cuma jawaban gue kayak Gak kesel, bener? Ekspresi nggak pertama kesel? gitu. Bener nggak kesel? Kalau misalnya baca berita yang jeng itu gini dulu, ada gini dulu. Justru aku baru kesel kalau mamaku kesel. Mamamu kesel nggak? Enggak masalahnya, kan keren banget karena dia juga udah banyak tempaan dalam hidupnya, kebetulan. Terus misalnya Raisya, manajerku, Indra, timku, kesel. Nah kalau orang-orang nih, kayak orang-orang terinti dalam hidupku kesel, baru aku jadi kesel. Jujur ya, aku tuh gitu. Jadi akunya tuh udah tenang, karena saya sudah banyak sekali tertimpa. Yang paling berat Sudah apa? jatuh bukan tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa halilintar gitu. Tapi ditimpa. Kan sering tuh. Iya. Udah ininya serem ya kan? Jadi gue nya kayak kalau ada apa-apa gue sih tenang aja. Nah yang penting tuh orang-orang di sekeliling aku berharap bisa kayak aku juga. Sudah yuk kita bikin sesuatu. Jadi kita tanya ibunya Marcanda aja. Mama tuh sebenarnya tenang kok sok tenang. Karena tahu kalau Tapi beneran loh, awalnya kan, aduh nyokap gue sih keren banget sih, gimana ya, bukan dari dulu sih. Maksud gue bukannya ngejelekin dulu dia nggak keren. Cuman semua proses orang juga kan, nggak, aku proses. rasa Kak Ros juga pasti ngalamin lah. pasti. Maksudnya ngadepin media kalau kita lagi ada berita atau apa, Kak Ros kan pasti pernah yang ada fase kayak panik dulu. Oh iya. Tapi lama-lama kan udah terbiasa jadi kayak udah deh gue tahu mana yang perlu gue handle, mana yang perlu gue nggak handle, dan kalau mau di handle caranya gimana. Pasti situ sudah ahlinya. Nggak juga sih. Cara- Tetap aja kalau ada orang yang tiba-tiba terus ngeselin gitu, aku tetap yang Masalahnya gini loh, gitu. Tapi tetap kita nggak perlu maafin orang ketika kita nggak perlu maafin orang ketika ketika kita tahu yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang dia tidak sadari, kecuali dia sengaja. Gue salah dan gue pengen hancurin lo. Nah kalau buat aku, maafin lo orang-orang yang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.
Karena sering banget, banyak banget orang di dunia ya mau siapa kek. Belum ngitung jujur, berapa ya? Berapa? Itu loh yang M. aku nggak peduli. Segitu, terus dimaafin sama dia? Maafin. Bodoh ya. Itu Loh, namanya kalau katanya. zaman sekarang Kalau ya, kata beberapa orang kayak lo kalau harus dituntut. kalau yang sekarang nih aku suka tuh terminologi beberapa artis yang kena kasus ya. Aku maafin, tapi kasus hukum jalan terus gitu. Itu baru namanya benar. Otak jalan. Nggak kayak gini. Kamu maafin ditipu, kasus emang diem kasus ya? hukum juga nggak jalan. Gue jawab jujur apa harus sok pinter nih? Jujur, karena nggak jalan orang sih. pintar itu adalah jujur. Astagfirullah. Oh, nggak astagfirullah, itu bener ya, alhamdulillah. Jujur, aku nggak kasusin. Terus orang itu yang nipu kamu itu sekarang gimana dia? Kita sempat makan siang bareng tuh. Aduh. Terus ya, itu udah dia udah nipu kamu, terus makan siang bareng. Oke, udah ya. Habis makan siang bareng terus dia ngapain lagi? Dan ibaratnya tuh secara sadar tidak sadar ya, kita udah menemukan jalan tengah. Ya menurut versi orang naif, gue nggak tahu menurut versi yang masih otaknya jalan ya, kayak manajemen gue gitu kan jagain aku, mamaku jagain aku. Gue rasa mereka kayak dalam hati empet banget nih, ancur loh, bukan ngomong nggak bagus. Oh iya. Ini baru-baru ini ya. Tapi sebelumnya Parah tuh. pernah sebelumnya, ini kan gede ya. Pernah nggak sih sebelumnya udah itu orang tuh udah emang kamu tahu dia ngeselin, ya kan? Terus ya udah kamu maafin. Terus berapa tahun kemudian dia dateng masih ngeselin juga. Oh enggak, yang lebih lucu ada. Apa? Wih, ancur. Lucu nih ya, lucu Ada ya. Kakak Ros tahu banget dia pernah datang ke Rumpi. Aku harus lihat semua video-video itu. Ya apa yang dia Jadi dia menyebarkan sebuah berita yang sangat ancur tentang Marshanda gitu ya. Karena aku memutuskan dia. Yang membuat aku emosi saat itu karena ya pengkhianatan itu yang tiba-tiba aku lihat dia sama cowok lain dan ketahuan lah dia mesra-mesraan, pegangan tangan, terus main ice skating, peluk-pelukan, manja-manjaan. Tapi terus, mungkin itu hari lain kali, bukan pada saat kamu kecelakaan. memang bukan pada saat kecelakaan, karena kan abis kecelakaan aku di rumah sakit, abis hasil ronsen ternyata aku harus operasi, terus and then Kamu aku nggak tanya ke Caca, kamu benar nih sama cowok ini? Iya, aku tanya, Terus dijawab sama dia. terus dia jawab, iya aku jadian hari ini. Oh hari itu, hari kedua itu kamu Hari bilang. kedua itu, dan di situ aku langsung bener-bener gimana ya? Kok bisa ya? Lo tahu nggak? Baru beberapa minggu lalu
Begitu kayak gue ngeliat, buset nih orang niat banget ya. Jadi di samping, tapi dia nggak pernah minta maaf sih sama aku, jujur aja kayak maaf ya dulu aku pernah jelek-jelekin kamu atau apa. Terserah dia deh, itu terserah dia. Cuman dia mungkin bentuk rasa tidak enaknya adalah dia minta maaf ke sahabatku Raisya. Sorry ya Ca, gue dulu bikin onar. Tapi ke akunya sih dia kayak cuman bentuk supportnya tidak langsung. Jadi membela, jadi membela garis keras. Gitu loh. Nah intinya adalah kalau kita memaafkan, walaupun banyak yang bilang itu bodoh, siapa tahu nanti di depan jadi kebaikan. Tapi kan kamu dengan kondisi kamu bipolar gitu. Kalau ngaduin masalah, nah itu tuh gimana? Buat kamu ya mungkin beda buat orang-orang lain. Lebih berat nggak sih? Harus tidur cukup, satu. Bener loh, orang bipolar nggak boleh nggak tidur cukup, Karos. Udah tidur kan sekarang? Udah dong. Oke. Terus aku tetap bisa berfungsi dengan baik. Tidur cukup tuh berapa jam kalau kayak kamu? Antara 5 sampai 7 jam. Oh iya. Sama dong kayak orang-orang biasanya. Pada umumnya sih segitu juga. Ya sama ya. Kalau kurang tidur jadi sensi. Sama sih, cuman intensitasnya aja kalau orang yang bipolar tuh lebih intens gitu loh. Rasa sensinya, overthinking, banyak mikir, sumbu pendek, gampang bete gitu-gitu. Jadi kayak mikir negatif ke orang lain, curigaan gitu-gitu kalau kurang tidur. Itu satu yang paling penting. Selain aku minum, nanti aku mau kasih lihat ke Kak Ros. Kayak Ada apa? pokoknya aku kan udah berapa bulan terakhir dari Maret kayak sampai sekarang, aku tuh udah turun jauh banget obat-obatan untuk treatment bipolar aku yang aku konsumsi tuh udah turun jauh banget. Hampir berapa persen ya? 70% kali ya. Dan aku syukurin banget karena aku masih baik-baik aja kan. Walaupun masih aneh kayak gini ya. Muscle tone buat otot walaupun tiap malam makan mie goreng, mesen-mesen junk food jam 12, aku hobi banget ngomong-ngomong ya. Gimana kalau makan mie goreng? Muscle tone, jadi tetap ngebentuk otot seakan-akan nggak makan mie gitu, anaknya seakan-akan hidupnya sehat. Nanti aku kasih linknya ya di WhatsApp, aku kasih linknya. Ini ya, terus ini lagi nih reishi. Mie goreng ya. Emang kayak jam 12 belum bisa tidur, paling enak ngapain? Makan mie goreng. Pakai cabai-cabean tambahan. Aduh. Apalagi kalau lagi emosi. Selain tidur tuh makan mie goreng tuh juga asik. Iya, lagi emosi, lagi ngerasa lonely. Ayo kita baca lagi kakak. Oh, berarti kamu berapa sering kamu makan mie goreng? Cela, maksudnya merasa lonely. Karena kan aku tinggal sendiri Kakak Ros. Kamu tinggal sendiri? Di rumah ini kan aku tinggal sendirian. Bener gak ada yang lain?